Ya, Indonesia didaulat sebagai negara kedua terbanyak penyumbang sampah di lautan. 60% sampah di lautan itu ternyata adalah sampah plastik dan ini terbawa dari hulu sungai melalui aliran-aliran yang bermuara di lautan lepas. Sebuah gerakan bernama World Without Waste berupaya membantu mencari solusi terkait dengan permasalahan kemasan pasca konsumsi. Nah, sebagai lanjutan dari gerakan ini, program Plastic Reborn 2.0 diluncurkan untuk mendorong terbangunnya ekosistem circular economy. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah sampah kemasan makanan minuman dan cara memanfaatkannya hingga memiliki nilai ekonomi? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Dalam rangka mewujudkan World Without Waste dan mengedepankan circular economy, perusahaan minuman bersoda Indonesia melakukan program Plastic Reborn 2.0 dengan berkolaborasi dengan sejumlah startup penggiat sampah. Program ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Program Plastic Reborn 2.0 yang diluncurkan pada 17 Juli 2019 merupakan inisiatif yang dibangun Coca-Cola Foundation Indonesia bersama Ancora Foundation dan berkolaborasi dengan 3 startup terpilih yaitu Mall Sampah, Clean Up, dan Gringo yang disatukan dalam Plastic Reborn 2.0 sebagai penerima hibah. Ketiganya berupaya mengaplikasikan materi akselerasi bisnis yang didapat ke dalam proyek bisnis untuk dipasarkan secara langsung. Triyono Prijo Susilo, Wakil Ketua Pelaksana Coca-Cola Foundation Indonesia, mengatakan program ini bertujuan mendorong generasi muda berkolaborasi dalam menemukan solusi pengumpulan dan pengelolaan sampah kemasan plastik pasca konsumsi dengan memanfaatkan teknologi. Kami adalah mendorong untuk bagaimana sektor startup ini bisa aktif terlibat di dalam pengelolaan sampah. Selain itu, Coca-Cola juga ingin mendorong ekosistem ekonomi sirkular dengan mengajak para pelaku usaha melihat sampah plastik kemasan pasca konsumsi sebagai potensi bisnis. Melalui pendampingan pada program Plastic Reborn 2.0 yang berjalan selama 18 bulan, para startup telah merasakan dampak signifikan baik bagi bisnis mereka maupun masyarakat dan target menciptakan dunia tanpa sampah atau World Without Waste pada 2030 bisa tercapai. Nova Nayantaka, Edwin Arman, Jakarta. Dalam sesi wawancara bersama Senior Director of Environmental Policy, The Coca-Cola Company, Ben Jordan, yang dilakukan pada tahun 2019 lalu, The Coca-Cola Company menyampaikan kunci untuk permasalahan kemasan pasca konsumsi adalah dengan berkolaborasi dan juga bermitra dalam solusi pengumpulan dan daur ulang kemasan. Ini untuk mencegah sampah kemasan berakhir di lautan dan di saluran air, baik di seluruh dunia maupun di Indonesia. Kita saksikan bersama tayangan dari wawancara bersama Ben Jordan yang dilakukan pada Insight with Desi Anwar bertema darurat sampah plastik. Hello Ben, let's start with Coca-Cola as a business. It has been in the beverage business for years. There has been speculation that your company may contribute to the world plastic pollution. Your comments, please. You know, food and beverage packaging is an important part of our modern lives, but the world has a packaging waste problem. Like many companies that make products we all love, our packaging is part of this global challenge. We, along with others, have a responsibility to help solve it. That's exactly what we're doing, and we invite others to join us on this journey. Could you give us a little more details? What are your solutions in order to cut plastic waste exactly? We are rethinking how we produce, recycle, and reuse our packaging, and even how we get our products to consumers in the first place. This includes packageless delivery innovations like Coca-Cola Freestyle.
At the same time, we're working to use less virgin plastic in the bottles we produce. We're committed to using more recycled plastic, and we're working toward lighter packages that use less material in their production. Yeah, what has Coca-Cola Company actually approached other multinational companies and also the government in order to support your World Without Waste campaign? Yes, partnership is one of the key pillars in our World Without Waste campaign. We will need help from many partners in this endeavor. No single company, organization, or government can do this alone because the issues and solutions are complex and global. For example, we joined and support the Praise Coalition in Indonesia, which is coming together to drive new industry approaches to packaging issues. We're also a part of the Ellen MacArthur Foundation, World Economic Forum's Global Plastics Action Partnership, and Ocean Conservancy's Trash Free Seas Alliance. These are all multi-stakeholder initiatives with broad representation from industry. Ya, program World Without Waste ini sebuah bentuk upaya berkelanjutan dari The Coca-Cola Company. Tujuan ini merupakan sebuah sistem di mana Coca-Cola bersama para mitra bisnisnya melakukan investasi jangka panjang. Ini untuk mendorong proses pembuatan kemasan yang 100% dapat didaur ulang. Apakah konsumen di seluruh dunia peduli terhadap bumi dan mereka ingin melihat aksi nyata tentu saja dari perusahaan. Di studio telah hadir bersama saya Triyono Priyosusilo selaku Direktur Public Affairs, Communications and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia. Pak Tri, halo, apa kabar? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat sekali. Iya, kesehatan sekarang sangat penting. Betul. Nah, tadi kita sudah melihat ya cuplikan dari wawancara saya dengan Ben Jordan ya, khususnya mengenai World Without Waste, dunia tanpa sampah. Nah, tapi kita ketahui bahwa ya proses kita mengkonsumsi, proses industrialisasi itu kita mendapatkan benefitnya tentu saja, tapi sampah merupakan salah satu yang kita hasilkan dan ini sekarang sudah sangat kalau kita sebut darurat sampah, sudah masuk kemana-mana, mencemari udara, tanah, sungai, lautan dan lain sebagainya. Ini kira-kira inisiatif World Without Waste ini bagaimana untuk tahun 2020 ini Pak Tri? Apakah ada yang baru apalagi kita sekarang dengan situasi COVID ini? Ya. Baik, terima kasih Mbak Desi. Memang kondisi persampahan ini cukup mengkhawatirkan kalau saya bilang memang, terutama dari sisi kalau kita lihat juga dari dampaknya dengan masa pandemi COVID ini, ternyata itu juga ada berdampak di isu persampahan. Karena dari apa yang kita dengar dari teman-teman penggiat sampah adalah susah mengakses sampah ataupun kalau bisa mengakses sampah tidak bisa dikelola dan tidak bisa recyclable, susah dijual karena industrinya tertahan. Jadi mungkin itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, tapi kita memang melihat konsistensi perlu adanya untuk supaya kita tetap bisa memanage isu sampah ini. Karena harapan kita pandemi ini kan is a one time event, sesuatu yang mungkin tidak prolong terlalu lama hopefully. Tapi sehingga kami tetap perlu untuk konsisten untuk mengelola isu-isu persampahan. Nah, di tahun 2020 ini alhamdulillah kalau Mbak Desi ingat dari salah satu pilar besarnya kami yaitu collect, itu kami mendorong dibentuknya suatu sistem pengumpulan sampah yang sifatnya structural atau masif. Nah, tahun 2020 ini sekitar bulan Oktober yang lalu kami telah meluncurkan bersama-sama dengan teman-teman perusahaan lain, meluncurkan satu inisiatif yang kita sebut PRO atau Packaging Recovery Organization. Packaging Recovery Organization. Exactly, ya betul. Ini adalah suatu organisasi nirlaba yang dibiayai oleh kami perusahaan-perusahaan bersama-sama, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan collection dari material dan memastikan material-material pasca konsumsi itu bisa didaur ulang. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa tipe kegiatan yang akan dilaksanakan. Prinsipnya ada dua yang terbesar, yaitu satu adalah kita bekerja sama dengan pelaku-pelaku yang sudah ada seperti bank sampah, seperti TPS 3R, untuk bagaimana meningkatkan kapasiti mereka, meningkatkan manajemen proses mereka. Pemulung juga tentu saja harus dilibatkan. Di dalam mata rantai mereka termasuk pemulung di dalamnya. Kami juga akan mendukung ke arah welfare mereka. Jadi ada social inclusion untuk memastikan bahwa mereka harkat hidupnya naik. Itu salah satu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua yang juga cukup penting adalah bagaimana meng-create sistem yang bisa meng-incentivize
agar sampah-sampah yang selama ini belum dikolek karena lokasinya susah, itu bisa dikolek. Ya. Nah, ini contohnya di mana-mana saja ini, apalagi Nah, kalau kita lihat kan biasanya kalau orang buang sampah itu mereka buang sampah sembarangan karena tidak ada sistem infrastrukturnya atau tidak ada tempat pembuangan sampah yang layak dan lain sebagainya, atau bahkan akhirnya dibakar. Nah, ini juga merupakan masalah lagi kan. Betul. Tepat sekali Mbak Desi. Memang ada data yang menunjukkan kalau nggak salah sekitar 61% sampah yang di-generate di Indonesia itu ternyata tidak terkolek, tidak termanage. Dan dari 61% itu 40% is basically dibakar. Jadi memang dan ini menimbulkan polusi, itu menimbulkan polusi dan pencemaran udara dan lebih parah lagi. Nah, untuk yang PRO ini memang rencananya tahun ini dan tahun depan itu akan fokus ke Jawa Timur dan Bali Lombok. Karena apa? Kita mau mentes hipotesa yang kita punya. Apa itu hipotesanya? Hipotesanya bisa nggak kita meng-create suatu sistem yang dimana kita meng-create insentifnya, bekerja sama dengan pelaku-pelaku yang sudah ada, industri daur ulang, mungkin bank-bank sampah besar, agregator dan sebagainya. Kita kasih mereka insentif, kita ada kontrak dengan mereka, yang kita minta mereka untuk mengambil sampah-sampah di daerah yang terpencil. Nanti kita audit sama-sama. Biayanya berapa? Nah, itu yang kita coba create sistemnya. Ini sedang di-create atau sudah berjalan? Kita ada hipotesanya, sudah ada teorinya. Sekarang kita lagi proses membangun organisasinya, Mbak. Harapan kita organisasi secara legal entity akan terbentuk di bulan ini juga, November ini. Sementara kita secara paralel, kita sekarang sedang berdiskusi dengan teman-teman di industri daur ulang untuk kontrak untuk insentif. Kira-kira kapan ini bisa berjalan? Harapan kita bisa tahun ini atau? Tahun ini mudah-mudahan kita akan coba kejar. Sampai dengan tahun depan kita akan berjalan, kita akan targetkan Jawa Timur dan Bali Lombok. Tapi kuncinya kalau saya lihat ini kan tidak bisa sendiri dong satu perusahaan, karena banyak sekali ya perusahaan memang akhirnya ya mereka dalam memproduksi sesuatu pasti ada packagingnya. Jadi ini kolaborasi mungkin kata kuncinya di sini ya. Betul sekali Mbak. Jadi memang untuk PRO sendiri ini bukan kami sendiri, ada 6 perusahaan di baliknya, salah satunya adalah kami. Tapi juga kami melihat PRO ini ke depannya kami tidak ingin hanya 6 perusahaan. Kami ingin sebenarnya semua pelaku usaha di industri yang memang manufaktur, brand owner bisa terlibat di sini, bahkan mungkin sampai juga ke pelaku-pelaku di industri daur ulang dan agregator bisa terlibat di dalam PRO ini. Iya, dan termasuk juga konsumen harus diberitahu agar tidak membuang sampah begitu saja dan juga sekali. Tidak melihat sesuatu packaging itu sebagai sampah. Betul ini yang sekali. kita nanti bahas lebih lanjut ya, World Without Waste. Karena waste ini kan juga merupakan mindset ya. Sampah itu merupakan mindset karena kalau dianggap tidak berguna, itu dianggap sampah. Tapi kalau berguna, nah tentu saja ini bukan merupakan sampah. Kita istirahat sebentar Pak Tri, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini dan kita juga akan undang narasumber satu lagi. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh Triyono Priyosusilo, Direktur Public Affairs Communications and Sustainability dari PT Coca-Cola Indonesia, dan juga sudah bergabung bersama kami di studio Bijaksana June Rosano, founder dari Greeneration Foundation yang biasa dipanggil Sano. Sano merupakan Greeneration ini sendiri merupakan mitra dari Coca-Cola dalam menjalankan program yang disebut Eco Ranger Citarum Ripe. Halo Sano. Halo Mbak Desi. Halo lagi Pak Tri. Tadi kita sebutkan bahwa kolaborasi merupakan hal yang penting ketika kita mengelola ya sampah itu sendiri. Karena kita semua sebenarnya dari hulu ke hilir memiliki peran. Ya, kita membeli barang, mengkonsumsi barang, ada kemasannya, biasanya kita buang, apalagi sekarang online ya, semua itu pakai packaging. Saya juga sering ini bingung ya, ini setiap belanja online itu kan semua ada packaging dan rata-rata packagingnya itu plastik. Dan kita sudah lihat ya di Indonesia ini sungai kita yang namanya Citarum itu terkenal sebagai sungai terpolusi di seluruh dunia dan sampai sekarang masih berusaha untuk dibersihkan. Sano, ini cerita sedikit mengenai Greeneration Foundation, katanya dari tahun 2008 dan milenial ini. Ya, apa jadi, kira-kira? Kami anak-anak muda yang berawal dari kegelisahan, Mbak Desi, melihat bahwasannya
Ini lingkungan, kecepatan permasalahan versus kecepatan solusinya cepat mana gitu. Ya. Nah ini kita jadi berkumpul, mencoba mendiskusikan upaya-upaya apa, ide-ide apa yang bisa kita kontribusikan. Jadi dari tahun 2008 kami bergerak untuk mendorong SDGs nomor 12, Sustainable Consumption and Production. Bagaimana pola kita mengkonsumsi dan memproduksi sesuatu itu bisa lebih selaras dengan alam dan lingkungan. Karena menurut kami itu sangat dipengaruhi oleh keputusan kita mengkonsumsi apapun sehari-hari, gitu ya, memilih sesuatu dan lain-lain. Kami banyak bekerja sama dengan pemerintah untuk bersama-sama membangun kebijakan, ya, policy advocacy yang lebih baik, bergerak ke masyarakat untuk mengedukasi, awareness, dan juga sampai ke action langsung. Tahun 2014 saking gemesnya, akhirnya kita bikin perusahaan pengelolaan sampah. Karena kita menilai yang tadi disebutkan bahwasanya infrastruktur untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia masih kurang. Nah itu yang salah satu dan beberapa yang kita lakukan. Iya, dan biasanya pengelolaan juga dilakukan semata dengan visi bisnis ya, bukan masalah sustainabilitasnya. Pak Tri sendiri, kenapa berkolaborasi, penting ya berkolaborasi dengan yayasan seperti Green Generation ini, dan apa kira-kira yang bisa dilakukan bersama? Kenapa terus terang kami merasa bahwa teman-teman seperti Generation inilah yang memang masa depan. Mereka masih muda, mereka tahu local konteksnya seperti apa, ekspertisnya sebenarnya ada di mereka. Kami memang sebagai perusahaan, kami memakai plastik dan kami memahami bahwa kami mungkin bukan ahlinya di sisi pengelolaan sampah plastik. Nah, teman-teman seperti Green Generation inilah yang bisa membantu kami. Jadi kami melihat kami berpartner dengan Green Generation sudah cukup lama ya, kita sudah beberapa kegiatan. Alhamdulillah kami melihat konsistensinya selalu ada, fokus terhadap menyelesaikan permasalahan sampah yang berdampak positif ke lingkungan selalu ada. Ya, dan salah satu kita sebutkan tadi, apalagi sampah plastik itu paling banyak ditemukan di Sungai Citarum itu misalnya. Ini bisa cerita sedikit mungkin kolaborasi kali ini yang fokusnya tahun lalu kami mendapatkan dana grant, salah satunya melalui dari Coca-Cola Foundation dan juga teman-teman dari Benioff di Amerika. Itu kita bagaimana membuat pilot project sampah di Sungai Citarum itu, Mbak Desi, bukan hanya Sungai Citarum ya, beberapa sungai-sungai utama Indonesia mengalami situasi yang mirip sebenarnya. Itu kayak nggak bisa di stop gitu ya. Jadi ada dua strategi yang kita lakukan. Pertama, bagaimana mencegah supaya sampah tidak masuk ke sungai. Yang kedua adalah yang sudah terlanjur masuk di sungai juga harus diselesaikan. Iya, oke. Strategi satu-satu apa? Supaya tidak masuk, dan setelah kalau masuk mau diapain? Nah, yang pertama supaya tidak masuk adalah kita mendorong yang tadi ekosistem dan kebijakannya, termasuk membangun infrastruktur. Kami tadi diskusi bahwasanya salah satu yang rentan itu adalah masyarakat yang tidak dapat jasa pengangkutan. Karena nggak ada opsi, mereka jadinya buang sampah sembarangan. Nah, opsi kedua, apalagi kalau tinggal di pinggir sungai itu sendiri. Pinggir sungai dan lain-lain. Yang kedua, setelah sampai di sungai, ini harus ada upaya clean up, gitu ya, harus dibersihkan. Nah, kita mengingatkan semua elemen masyarakat dan stakeholder, clean up saja tidak cukup. Karena kalau cuma terus dibersihkan sungainya tapi tidak di stop dari sumbernya supaya tidak masuk ke sungai, ya ini lingkarannya nggak selesai kan. Jadi kita melakukan dua upaya. Satu, bagaimana mencegah supaya tidak masuk ke sungai. Yang sudah terlanjur masuk di sungai, ini kita melakukan clean up dengan teknologi. Jadi menggunakan arus sungai tersebut, itu nanti mesinnya akan mengangkat si sampahnya, kemudian sampahnya akan kita kelola dengan baik. Sampai saat ini sudah bagaimana ininya, hasilnya? Sudah kelihatan lebih bersih dan paling tidak perilaku masyarakat setempat sudah ada perubahan yang nyata? Mbak Desi dan CNN kenal baik sahabat kami, Gary. Nah, Gary itu tahun 2017 bersama dengan kami bikin video ekspedisi tentang Citarum. Kami sengaja sebagai anak bangsa sebenarnya nggak pengen dengan strategi itu, tapi karena suara kami kadang-kadang kurang terdengar, kami gunakan teman-teman kami yang punya channel komunikasi lebih kuat. Ya, akhirnya kita buatlah video tersebut sehingga kita melihat secara real Citarum itu seperti apa. 2017 video itu viral, 2018 teman-teman pemerintah merespon, kemudian keluar Perpres tentang Citarum. Perubahannya sangat dahsyat di sisi gerakan. Jadi sekarang itu semua mulai dari militer, masyarakat, komunitas, bahu-membahu untuk mengatasi permasalahan sampah di Sungai Citarum. Kemarin kami merefleksi perjalanan 3 tahun perjalanan ya dari 2017. Kita melihat ada upaya-upaya yang harus lebih sistematis. Salah satunya adalah penegakan hukum. Nah itu dia. Kita tidak bisa membiarkan ya ada tindakan-tindakan dan aktivitas yang sebenarnya salah gitu ya. Buang sampah sembarangan itu salah, nggak boleh gitu. Nah ini harus dibantu pemerintah karena mereka pun memiliki banyak keterbatasan. Anggaran, SDM gitu. Jadi masyarakat bisa membantu pemerintah menjadi bagian dari mata pemerintah. Ikut melaporkan dan lain-lain. Nah hubungan kolaborasi antara swasta,
pemerintah, masyarakat, media. Wah, itu penting sekali tuh. Bagaimana kita bahu-membahu bersama-sama membangun ekosistem. Iya, dan ekosistem ini penting ya, karena bisa dengan adanya ekosistem dan struktur yang tepat, ini pasti akan bisa mengubah perilaku manusia. Mungkin sebelum kita istirahat sebentar, Pak Tri, selama ini cukup puas dengan kolaborasinya dan dari hasilnya sesuai yang diinginkan oleh perusahaan? Ya, cukup puas Mbak Desi. Memang alhamdulillah menurut saya konsistensi dari sisi fokus dan kegiatannya sangat terasa. Dan menurut saya juga di Citarum ini menarik karena memang tadi disampaikan oleh Mas Sano, memang ini suatu studi kasus dan kami melihat sebenarnya ini bisa menjadi harapan kami ke depannya. Ini bisa menjadi inspirasi juga untuk bagaimana sungai-sungai di Indonesia ke depannya bisa dikelola dengan lebih baik. Iya. Kita tidak ingin sebenarnya ada suatu sistem yang mengumpulkan sampah di sungai secara jangka panjang, karena artinya apa? Artinya kalau itu sistemnya harus dipasang, berarti masyarakatnya gagal memahami bahwa sampah tidak jangan dibuang di sungai gitu loh. Iya. Nah, itu. Tapi kita lihat bahwa perlunya tadi sampai oleh Sano, kondisinya sudah darurat. Kita perlu membereskan masalah Ya, di sungai. kita harus mulai dari awal lagi nanti kalau sudah dibersihkan supaya tidak terulang lagi. Betul. Kita break sebentar, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh Triyono Priyosusilo, Direktur Public Affairs, Communications and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia, dan juga seorang anak muda bijaksana Junior Rosano, masih muda tapi sudah bijaksana, Sano, founder dari Greeneration Foundation. Dan melalui Zoom kali ini ada Ahmad Zaki Habibi atau Zaki selaku Direktur Eksekutif Ancora Foundation. Nah, kali ini Ancora Foundation itu merupakan mitra dari Coca-Cola dalam menjalankan program Plastic Reborn. Halo Zaki, apa kabar? Mbak Desi, baik kabarnya. Dan kita juga kembali dengan Sano dan Pak Tri. Pak Tri tadi mengatakan bahwa kolaborasi ya antar macam-macam ya NGO atau LSM yang lain, anak muda dan juga para pelaku industri lainnya itu sangat penting dalam memastikan bahwa kita bisa mengurangi jumlah sampah yang kita produksi. Tapi lebih baik lagi kalau yang namanya sampah itu kita tidak lagi sebutnya sebagai sampah. Betul, betul. Tapi sebagai sesuatu yang memiliki benefit. Ingat, kalau kita buang itu kita sampah, tapi kalau kita manfaatkan, kita kelola dengan itu baik. kita kelola dengan baik, itu Betul. bisa menjadi sumber yang berguna Betul. dari segi ekonomi maupun segi praktikalnya. Nah, bagaimana caranya? Misalnya setelah kita meminum dari botol kemasan itu bukan langsung kita buang ke sampah, tapi melahirkan kembali. Iya, betul, betul. Wujud dari plastik ini. Ini program namanya Plastic Reborn. Ada 1.0 sekarang 2.0. Ada 2.0, betul. Ya, Mungkin jadi memang bisa cerita sedikit. ya, benar. Ini memang menjadi kembali didasari oleh satu concern mengenai yang tadi Mbak Desi sampaikan. Mindset orang melihat plastik itu adalah sebagai sampah, bukan sebagai bahan baku. Tapi sebenarnya di balik itu kita tahu ada industri yang memanfaatkan sampah-sampah ini menjadi bahan baku. Jadi tinggal kita berpikir untuk bagaimana kita mengangkat isu ini ke depan, mengangkat pemahaman bahwa jangan melihat plastik sebagai suatu sampah, tapi lihatlah plastik sebagai bahan baku sehingga masyarakat akan merasa ini valuable dan akan dikelola dengan baik. Nah, inilah Plastic Reborn. Awalnya adalah untuk 1.0 kita fokuskan sebenarnya meningkatkan awareness, Mbak. Awareness bahwa plastic bottle is actually a valuable material. Jadi 1.0 untuk tingkatkan awareness. Ini sudah berlangsung berapa lama sudah ya? Berlangsung kurang lebih dari tahun 2018 sampai 2019. Oh, itu lumayan. Sudah lumayan. Nah, alhamdulillah sudah berhasil membangun satu sistem di mana produk botol plastik bekas yang dikumpulkan oleh teman-teman Greeneration itu dikelola sehingga menjadi bahan yang menjadi produk yang bernilai, yaitu notebooks. Nah, jadi itu sudah bisa dijual secara online. Jadi ada value-nya, Mbak. Nah, pembelajaran dari situ kita ngelihat ternyata apa? Selain bahwa plastik itu bisa dikelola menjadi bahan baku ya, menjadi bahan yang bernilai, kita masih melihat ada isu collection, Mbak, problematik. Karena ternyata memang agak susah untuk mengkolek gitu loh di Indonesia karena memang ketersediaan infrastrukturnya belum siap. Infrastrukturnya belum siap. Nah, sehingga disitulah akhirnya kita 2.0 kita bekerja sama dengan Ancora Foundation untuk bersama-sama mencari startup
yang bergerak di isu collection. Nah, kenapa kita lihat startup? Karena kita lihat juga kembali ke anak muda, Mbak, digital mindset, ya, creative mindset, sesuatu yang berpikir out of the box. Jadi kita lihat ini kayaknya sesuatu yang menarik untuk kita bisa coba dorong. Indonesia terkenal dengan kreativitasnya, dengan digital startupnya, sehingga kita coba kawinkan, Mbak. Nah, alhamdulillah di 2.0 kita bisa bermitra dengan 3 startup lokal, berbasis 1 di Bali, kemudian 2 di Makassar dan Goa, yang mana mereka bergerak di isu collection, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Nah, alhamdulillah itu berhasil. Mereka berhasil meningkatkan their efficiency and their volume of collection. Dan bagaimana mereka meninggalkan impact yang lebih baik di masyarakat. Ya, dan tentu saja kalau koleksinya ditingkatkan, jumlah sampah yang akhirnya dibuang sampai ke landfill atau dibakar juga berkurang. Ini Zaki, bagaimana sebagai Direktur Eksekutif Ancora Foundation, apa-apa saja yang sudah dilakukan untuk membantu plastik ini lahir kembali menjadi lebih jadi memang berguna? awalnya seperti kata Patrick tadi, di 1.0 itu memang kita hanya fokus di meningkatkan awareness. Tapi juga kita melihat sebenarnya ada nggak sih inisiatif-inisiatif di luar sana yang memiliki tujuan yang sama dengan World Without Waste tadi. Gitu. Jadi memang pengelolaan sampah yang yang bijak dan berkelanjutan. Gitu. Nah, di 2.0 ini secara spesifik kita memang mencari para pegiat, tapi memang harus ada sisi bisnisnya juga gitu. Karena memang kalau kita bicara circular economy, kita harus membuktikan bahwa sistem ini memang ada nilai ekonominya juga. Jadi bukan hanya perilaku yang terbentuk, tapi ada implikasi keekonomiannya. Nah, di 2.0 ini akhirnya kita cari tuh dari seluruh Indonesia, kita open for proposals, call for proposals. Terus kita lihat juga ada siapa saja di sana gitu. Ada yang sifatnya komunitas, ada sifatnya perkumpulan, ada juga yang sifatnya memang bisnis yang sudah jalan beberapa tahun. Nah, pada saat itu akhirnya kita kelompokkan lagi, adakah bisnis-bisnis ini yang menggunakan teknologi, jadi bisa kita dekati melalui pendekatan startup, dan itu yang akhirnya kita lakukan. Kemudian setelah ketemu, kita dampingi tuh mereka-mereka yang terpilih, karena pemilihannya juga mereka harus membuktikan ya bahwa bisnisnya memang benar-benar sustainable, baik dari sisi impact ke planet maupun dari sisi finansialnya. Nah, setelah itu kita dampingi baik dari sisi finansial dan pengembangan bisnisnya, sehingga mereka bisa mengembangkan kapasitas pengangkutan sampah, peningkatan jumlah pelanggan, dan bahkan peningkatan pemasukan juga. Ya, Zaki mungkin bisa share contoh-contoh best practice atau yang dianggap startup yang paling sukses menjalankan program ini. Apa-apa saja kegiatan? Jadi memang salah satu startup itu dia memang tidak melakukan pengangkutan sampah secara langsung. Ini adalah kasus dari startup yang namanya Gringo. Dia pusat kegiatannya di Bali. Nah, dia memang perusahaan teknologi yang produknya itu adalah mengoptimasi pengangkutan sampah di lapangan. Jadi setiap armada pengangkutan sampah diberikan GPS tracker, kemudian nanti dilihat apakah jalur yang dilalui itu sudah efisien, sudah sesuai waktunya, dan seperti apa. Nah, melalui Plastic Ribbon 2.0 ini, Gringo melakukan kolaborasi dengan Clean Up. Clean Up itu adalah pengangkut sampah yang melakukan pemilahan di lahannya mereka, kemudian melakukan optimasi, dan akhirnya sekarang mereka sudah punya sistem pelaporan yang terintegrasi gitu. Jadi kalau misalnya pelanggannya Clean Up membutuhkan laporan yang cepat, seperti timbulan sampahnya, komposisinya seperti apa, atau pengangkutannya, penjadwalannya seperti apa. Nah, itu bisa dengan cepat dan hampir real time ditampilkan. Hambatan terbesar, Zaki, mungkin dalam memilih startupnya juga, dan juga ini kan ada insentifnya lah. Ini tapi supaya lebih kepedulian terhadap lingkungannya ketimbang dari incentivizing a new type of business gitu. Ya, hambatan terbesarnya memang masih dari sisi infrastruktur. Jadi memang pelanggan itu kita secara perlahan-lahan membangun awareness-nya bahwa mereka pemilahan sampah itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan dari rumah. Karena itu akan mempermudah proses selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya tidak tercampur dari rumah, itu akan lebih mudah. Nah, masalah berikutnya adalah apakah proses
terpilah itu berlangsung terus gitu sampai ke hilirnya gitu. Jadi bukan hanya di tingkat perumahannya. Nah, ini yang memang seperti tadi Mas Sano jawab, bahwa semua harus terintegrasi nih. Jadi bahwa semua harus ada penegakan hukumnya, ada regulasinya, dan jadi sampah yang terpilah itu jalannya di setiap titik pengangkutan maupun pengolahan itu selalu terpilah. Sebelum kembali ke Zaki, Patri, dan juga Sano, kita istirahat sebentar, tapi perjalanan percakapan kita masih cukup panjang membahas bagaimana menciptakan dunia tanpa sampah. World Without Waste. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Di studio telah hadir Triyono Priyosusilo sebagai Direktur Public Affairs, Communications and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia, dan juga bijaksana Junero Sano atau Sano, founder dari Greeneration Foundation. Dan lewat Zoom, Ahmad Zaki Habibi, Direktur Eksekutif dari Ancora Foundation. Tadi disebut-sebut oleh Zaki dan juga teman-teman di sini, circular economy, ya, ekonomi sirkuler. Ya. Okay. Biasanya kita produsen supply memenuhi demand, yaitu mata rantainya habis, yaitu apa yang kita lakukan dengan kemasan itu berhenti di konsumen, dan bagi konsumen masuk ke tong sampah berhenti di tong sampah itu. Circular economy ini menciptakan apa persisnya? Nah, ini memang sesuatu yang kita lihat sangat baru dan cukup unik ya. Memang circular economy ini mulai dibahas mungkin beberapa tahun terakhir, di mana mata rantai tadi disampaikan oleh Mbak Desi tidak stop dari sampai dengan di mana itu sudah dikonsumsi dan dibuang. Tapi setelah dibuang bagaimana dikembalikan lagi kepada mata rantai produksi. Jadi ini yang menjadi agak unik sehingga istilahnya menjadi sirkular. Nah, dari sisi kami sebenarnya melihat inilah untuk perusahaan seperti kami, kebutuhannya adalah bagaimana kami bisa membantu agar material plastik yang tadinya plastik botol bekas itu bisa diolah kembali menjadi material botol kembali. Nah, ini yang perlu dibangun, dan ini untuk di Indonesia kita melihat sebenarnya demand-nya makin lama makin meningkat, Mbak. Ya, karena konsumen juga semakin lama semakin peduli. Konsumen Mereka semakin lama sudah mulai semakin aware. kritis ya. Dari, Betul. Nah, sehingga ini memang perlu menjadi suatu yang dipikirkan secara bersama-sama. Kolaborasi baik dari sisi swasta, civil society, media, pemerintah, untuk mengkreat satu ekosistem yang tadi kita sudah bahas, Mbak. Jadi memang ke depannya kami meyakini bahwa inilah masa depan yang kita bisa ambil bersama-sama, yang masa depan yang akan menjaga lingkungan kita tapi tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi. Iya, jadi berarti juga kolaborasi dan juga pemahaman integrated itu sangat penting. Sana mungkin dari perspektif Anda ini bagaimana dari mengedukasi bukan saja konsumen tapi produsen dan juga pemerintah dan semua pelaku dalam menciptakan circular economy ini? Ya, menurut kami karena kita harus bergerak terstruktur, sistematis dan masif, mau tidak mau regulasi atau diatur atau dikelola menjadi salah satu tools yang efektif, Mbak Desi. Dan kabar gembiranya teman-teman dari Bappenas, KLHK, perindustrian itu sudah memasukkan circular economy dalam RPJMN. Jadi kabar gembira untuk kita semua bahwasanya pemerintah sudah merangkul circular economy menjadi bagian strategis kebijakan pembangunan negara kita gitu ya. Nah, sekarang ini akan diturunkan menjadi kebijakan-kebijakan, ada indikator, ada target-target, dan akan ada aturan-aturan sehingga rekan-rekan dan semua stakeholder itu berperan sesuai dengan posisi masing-masing. Misalkan tahun lalu baru saja keluar tentang roadmap pengurangan sampah kemasan untuk rekan-rekan seluruh produsen gitu ya. Nah, ini sudah disosialisasikan. Nah, ini kan sebenarnya saya cukup optimis bahwasanya kita sedang on the right track gitu ya. Bahwasanya Indonesia sedang betul-betul memperkuat dirinya, baik pemerintah, media tiada henti menyuarakan ini gitu ya, kabar-kabar yang inovatif, keprihatinan kita masih punya banyak PR gitu ya, supaya kita aware, rekan-rekan yang bergerak untuk edukasi, saya pikir ini semua sudah bergerak. Ada salah satu filosofi yang menarik dan pernyataan yang menarik, bahwasanya isu persampahan dan circular economy itu ada 3 tantangannya. Yang pertama adalah regulasi dan enforcement-nya, that's one. Number 2 adalah partnership, ini ngomongin kolaborasi tadi. Yang ketiga adalah pakai kata-kata gini di pernyataannya, crucially financing.
Jadi sebenarnya kita ini sekarang kota-kota dan kabupaten itu sedang kesulitan untuk mengatasi masalah sampah karena anggarannya memang nggak ada. APBD itu sangat terlalu kecil untuk bisa ngurusin sampah karena mereka punya prioritas yang lain. Baik, apalagi dengan COVID sekarang ini kan semua dialihkan Apalagi. untuk urusan COVID. Betul. Jadi. Nah itulah yang 3 hal yang tantangan inilah. Jadi ini solusinya ya harus kita coba dorong kebijakan yang tepat dan enforcementnya, kemitraan yang lebih solid, dan mekanisme pembiayaan inovatif. Nah ini yang harus kita lakukan. Ya contoh-contoh pembiayaan yang inovatif menurut Contoh, sebuah kebijakan misalkan di teman-teman yang nggak jauh dari kita lah ya, teman-teman di Taiwan, Korea Selatan, dan lain-lain itu memiliki kebijakan adalah polluter pay principle dan volume based payment. Artinya apa? Kalau kamu nyampah banyak, bayar retribusinya lebih banyak. Kalau kamu berhasil ngelola dan sampahnya sedikit, bayar retribusinya sedikit. Prinsipnya mirip seperti kita bayar listrik dan PDAM. Kalau konsumsi PDAM, air dan juga listrik kita banyak, ya bayarnya banyak. Ya. Nah mekanisme ini secara tidak langsung akan mempengaruhi behavior dan mindset. Saya ingin melihat di masa depan ibu-ibu kita itu, ibu-ibu Indonesia bilang gini, nak habisin makananmu, kalau enggak iuran sampah kita mahal. Yeah. Nah, I want to see that way. Ya, gitu. jadi ada insentif tapi ada juga punishment-nya. Betul. Nah ini yang saya lihat di negara-negara lain karena paling ya membuat orang jera itu kalau ternyata berpengaruh kepada kantongnya. Jadi ya misalnya kalau misalnya harus ada truk sampah yang mengambil sampah di rumah Anda ya ketimbang melakukan daur ulang ya harus bayar misalnya. Tapi kalau daur ulang ternyata tidak ada biayanya. Jadi mungkin orang lebih suka membawanya ke tempat-tempat daur ulang. Bagaimana Zaki ini untuk mengimplementasikan circular economy ini di Indonesia? Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Ya, kalau memang dari sisi Ancora Foundation, kita memang fokusnya itu selalu di sisi edukasi. Dan kita juga melihat bahwa edukasi di circular economy, karena memang konsepnya ini masih baru, jadi masih harus terus digalakkan. Karena seperti judulnya, circular, semua yang berada di dalam circular economy itu juga berada dalam posisi-posisi tertentu dan jadinya semua pihak itu yang terlibat harus memahami gitu apa sebenarnya circular economy, peran apa yang mereka harus ambil. Nah, edukasi terhadap produsen itu penting, tapi biasanya produsen sudah lebih tahu duluan gitu. Tapi yang lebih penting lagi ini justru konsumen gitu, seperti yang tadi kita bahas bahwa kalau misalnya mereka selesai mengkonsumsi, apapun yang sudah selesai itu mungkin sebenarnya belum fungsinya itu masih ada gitu. Jadi belum selesai daur hidupnya gitu. Oleh karena itu, edukasi seperti ini yang selalu penting disampaikan kepada konsumen baik itu melalui pendidikan, lewat sekolah-sekolah atau lewat komunitas-komunitas. Iya, lama ini apa-apa saja yang sudah dilakukan khususnya oleh Anda dan teman-teman di Ancora Foundation dan sudah ada kelihatan hasilnya bahwa lebih paham terhadap betapa pentingnya ya untuk menjaga supaya mata rantai ini tidak putus. Iya, memang yang sering kita lihat bahwa sebenarnya tidak terlalu sulit kan untuk kita bisa masuk ke dalam sistem yang namanya circular economy itu sebagai konsumen gitu. Jadi memang perilakunya saja yang kita sesuaikan sedikit gitu. Seperti misalnya seperti tadi, kalau misalnya ada botol plastik yang isinya sudah habis, dia diletakkan di tempat yang benar gitu. Jadi bahwa di tempat yang memang daur ulang gitu. Nah, hal ini memang kalau kita sampaikan ke teman-teman kita yang masih muda gitu, teman-teman di tingkat sekolah, mereka sudah memahami hal ini, tapi lagi-lagi memang harus ada pembuktian bahwa memang ada konsekuensi ekonominya kalau misalnya ini dilakukan dengan baik gitu. Jadi memang ada orang-orang yang menggantungkan kehidupannya dari benda-benda tersebut gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang selalu kita galakkan dan akhirnya kalau misalnya melihat bahwa perilakumu itu tidak hanya membantu lingkungan, tetapi juga membantu orang sekitar gitu. Jadi ini nanti lama-lama dia terbentuk dan akhirnya juga mungkin membuat suatu gerakan yang membuat circular economy ini jadi masif seperti teman-teman kita yang mengumpulkan bahan-bahan daur ulang itu. Iya, baik. Jadi perilaku dan cara pandang dan juga kita juga harus pahami di Indonesia ini karena situasi ekonomi banyak sekali orang-orang yang justru menggantungkan diri sumber ekonominya itu yang dari kita sebut sampah, tapi sebenarnya itu bukan sampah karena ada nilai ekonominya. Jadi ini yang juga harus kita perhitungkan. Ya kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali.
Ya, World Without Waste, dunia tanpa sampah, topik kita kali ini di Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh Triyono Priyo Susilo, Direktur Public Affairs, Communications and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia, dan juga ada Bijaksana Junoro Sano, founder Greeneration Foundation, dan lewat Zoom Ahmad Zaki Habibi sebagai Direktur Eksekutif Ancora Foundation. Tujuannya sebenarnya adalah untuk mengedukasi kita semua bahwa ya apalagi kita semua konsumen, tapi dalam kita mengkonsumsi sesuatu itu ada tanggung jawab yang harus kita jalankan, yang harus kita sadari. Dan mungkin kalau dari produsen, dan tadi Pak Tri sudah berbicara mengenai package recovery organization ini ya, harus sadar bahwa yang diproduksi itu akhirnya akan menjadi sesuatu setelah kontennya dikonsumsi. Ini Pak Tri sendiri melihat ya, sudah ada tingkat kesadaran ini di kebanyakan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang pakai menggunakan kemasan. Saya melihat sebenarnya kesadarannya masih semakin meningkat, Mbak. Semakin meningkat. Memang mungkin di awal belum terlalu, tapi sekarang saya lihat peningkatannya luar biasa. Baik itu perusahaan asing, perusahaan lokal, itu semua sudah mulai memahami isu-isunya. Dan bahkan saya juga melihat industri daur ulangnya pun juga sudah mempersiapkan diri. Jadi tadi mungkin kalau tadinya fokusnya hanya ke arah bagaimana mengolah plastik-plastik untuk kemudian diekspor misalnya menjadi bahan baku polyester atau mungkin resin, rayon. Sekarang juga mulai berpikir untuk bagaimana menjadikan food grade material. Jadi kalau kita melihat sebenarnya sudah mulai ada konvergensi antara pemahaman di sisi produsen ya untuk bagaimana memakai bahan-bahan baku recyclednya sendiri, kemudian industrinya. Nah, sekarang juga pemerintah tadi sampaikan oleh Mas Ano, pemerintah juga sudah berpikir untuk dari sisi kebijakan policy-nya. Nah, tinggal memang konsumen kita mesti ajak juga untuk sama-sama terjun untuk bisa melihat ini isu yang sama sehingga bisa membuang plastik pasca konsumsinya dengan tepat dan dengan benar sehingga akhirnya bisa masuk ke dalam recycling value chain. Iya, kita juga lihat semakin banyak orang sadar kalau belanja mereka bawa kantong belanja sendiri dan juga istilahnya melakukan daur ulang dan mengumpulkan barang-barang bekas dan memilah dan lain sebagainya. Sano sendiri Anda melihat ya, tanggung jawab itu kan tadi yang dilakukan oleh perusahaan ini sudah cukup, dan juga kira-kira bagaimana keberhasilan dari edukasi yang selama ini dilakukan? Kalau dilihat bagaimana edukasi, saya sampai pada titik level ada upaya social engineering. Menurut kami melakukan perubahan yang masif untuk seluruh Indonesia ini, mau tidak mau ada dua sisi mata koin ya. Sosialisasi, kampanye, edukasi penting, dan tetap yang paling efektif law enforcement. Nggak bisa. Kita mau ngomong yang berhubungan dengan nyawa saja pakai masker, kalau tidak masih ditegakkan, pada bandel gitu ya. Apalagi yang sampah. Jadi apalagi bila penegak hukumnya justru tidak menegakkannya. Tapi infrastruktur kan penting. Bagaimana misalnya ingin menjalankan sesuatu yang baik dan benar, tapi ternyata infrastrukturnya tidak ada. Nah, ini juga kan harus diperbaiki. Sebenarnya kami bicara law enforcement bukan melulu tidak buang sampah sembarangan. Karena di dalam undang-undang persampahan dan peraturan pemerintah, semua stakeholder yang disebut itu punya tanggung jawab, termasuk pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu punya kewajiban untuk menyelenggarakan fasilitas pengolahan sampah. Nah, kalau ini di-enforce, maka mereka harusnya mampu memikirkan ekosistem untuk membiayai sistem itu tidak bergantung kepada APBD. Sehingga infrastruktur bisa dibangun, dan yang menarik berikutnya adalah, tadi diskusi pagi-pagi, swasta mau berinvestasi di kota kabupaten membangun sistem persampahan, rumit Mbak Desi. Lebih mudah kita investasi hotel atau restoran. Karena yang kompleks. Menimbulkan sampah lagi. Gitu loh. Jadi ini yang harus dibantu. Iya, nah ini sangat menarik ya, karena kalau kita lihat juga Zaki, ini bukan saja masalah edukasi tapi insentif itu sendiri. Kita lihat sudah banyak sebenarnya kan bisnis atau industri daur ulang, dan ini bisa menjadikan sumber ekonomi itu sendiri. Tapi supaya ini bisa secara cepat, secara masif dan secara integrated, bagaimana ya melakukannya? Saya rasa memang skema financing yang tepat ya, yang mendukung inovasi itu adalah sesuatu yang harus didorong. Karena memang seringkali kalau misalnya kita bicara soal jalan pintas, itu memang ujung-ujungnya akan lebih mudah gitu dilakukan oleh setiap orang yang ingin bersumbangsih gitu di dalam menjadi bagian dari solusi permasalahan sampah ini. Tetapi lagi-lagi kalau memang harus dilihat jangka panjang gitu. Jadi bukan hanya jangka pendeknya saja dan jalan pintas
atasnya saja. Kalau misalnya memang tersedia skema pembiayaan yang bisa dilakukan, ada insentif di dalamnya gitu, dan ini ujung-ujungnya itu kan memang untuk lagi-lagi untuk keberlangsungan lingkungan kita dan kehidupan generasi berikutnya gitu. Nah, ini yang biasanya tuh suka apa ya namanya istilahnya, karena masih jangka panjang jadi suka miss gitu dari pengamatan kita. Ya, mungkin salah satu yang bisa dilakukan itu adalah sekarang kan disebut selain circular economy itu blended finance ya. Jadi financing yang memang memikirkan segala macam aspek, dan dalam membuat sebuah kebijakan atau policy, saya lihat juga pemerintah daerah harusnya juga memprioritaskan masalah lingkungan, climate change, isu-isu kebersihan dan lain sebagainya, bukan hanya masalah politik melulu ya Pak Tri. Ini dari segi financing kira-kira industri bisa memberikan insentif atau push mendorong mitra-mitra ataupun daerah di mana industri itu berada supaya membantu? Ya, tentunya dari sisi industri punya peran juga, Mbak Desi, dan memang kita melihat financing ini menjadi salah satu komponen yang cukup penting untuk difokuskan juga terkait dengan isu persampahan ini. Nah, kita sebenarnya melihat secara global itu financing untuk industri daur ulang ataupun setup yang terkait dengan pengelolaan sampah itu sudah cukup banyak, Mbak. Jadi kami pun juga berdiskusi di tingkat global untuk bersama-sama meng-create suatu fund yang nanti bisa dimanfaatkan oleh startup. Nah, memang fund ini berbasisnya kebetulan di Singapura, setahu saya. Jadi memang sekarang mereka sudah berkolaborasi dan berkontak dengan teman-teman di industri daur ulang di Indonesia maupun dengan negara Asia lainnya. Nah, fungsinya apa? Memang menyediakan financing untuk terkait dengan either equity atau loan. Nah, ini yang dari sisi company. Dari sisi yang lain pun kita lihat dari berbagai macam organisasi nirlaba di dunia itu juga cukup banyak menyediakan financing, Mbak. Jadi sebenarnya kalau dibilang isu financing itu problem, yes, tapi availability-nya ada. Jadi tinggal bagaimana mengaksesnya. Iya. Gitu. Dan bagaimana mengimplementasinya. Kadang-kadang financingnya ada, tapi ternyata tidak bisa dilakukan dengan baik ya. Nah, yang memang mungkin juga perlu dibangun adalah kemampuan dari sisi pelaku-pelaku untuk bisa mengakses. Karena ada isu manajemennya nanti, ada isu transparansinya, belum nanti pembukuan dan lain sebagainya, itu hal itu. Itu yang menurut saya cukup menarik, dan saya yakin, saya optimis bahwa kita akan bisa lakukan itu. Terima kasih Zaki, Sano, dan juga Pak Tri. Jadi kolaborasi ya, kerjasama, tapi juga financing itu penting, edukasi juga sangat penting, tanggung jawab dari kita semua stakeholder sehingga kita bisa menciptakan ekonomi yang circular ya. Semua itu tidak akan menciptakan waste ataupun sampah ya. Kira-kira demikian kali ini, dan kita harapkan kita juga bisa menciptakan sekelaknya dunia tanpa sampah. Tentu saja ini merupakan komitmen dari kita semua. Kalau kita melihat sesuatu sebagai sampah, tentu ini akan menjadi masalah. Tapi kalau kita melihatnya semua sebagai solusi dan tanggung jawab kita bersama, mudah-mudahan kita bisa menciptakan world without waste. Ya, Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, jangan lupa ya, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan hindari kerumunan. Bye-bye, stay safe.